gue bodoh amat. Sholat, sholat, ayo sholat berjamaah 5 waktu. Taat, taat kita selamat di dunia dan akhirat. Ayo sobat kita sholat agar kita mendapat nikmat. Jangan-jangan kita dilaknat nanti-nanti di akhirat. Ayo sobat kita taubat, jangan tunggu mati sekarat. Surga di dunia pasti didapat, apalagi di akhirat. Ayo sobat kita taubat, jangan tunggu mati sekarat. Surga di dunia pasti didapat, apalagi di akhirat. Surga di dunia pasti didapat, apalagi di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Gue Bodo Amat. Pemirsa, kali ini saya telah berada di Dusun Cigintung, Desa Sadabumi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Di Cigintung ini saya mengunjungi seorang narasumber yang spesial. Nah, siapakah beliau? Mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak Tarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Daman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana keluarga, sehat semua Pak Tarto? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Sebelum kita lanjut Pak Tarto, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri, ya. Silahkan kepada pemirsa di rumah. Nama saya Tarto, alamat Dusun Cigintung, Desa Sadabumi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Tanggal lahirnya Pak Tarto? Tanggal lahir 5 Mei 1972. Oh ya. Artinya Pak Tarto ini udah masuk Ansor ya Pak? Sudah masuk Ansor ya. Luar biasa. Baik Pak Tarto. Nah, saya dapatkan informasi Pak Tarto ini merupakan anggota yang karismatik di Cigintung ini. Bagaimana beliau ini dengan karismatiknya beliau ini telah banyak sekali anggota Cigintung yang masuk ke dalam jemaat hanya berkat akhlak beliau. Nah, bagaimana pemirsa di rumah pasti penasaran kok bisa ya. Nah, mari kita ulik beliau. Pak Tarto, bagaimana? Apakah Pak Tarto awalnya masuk ke dalam jemaat itu seperti apa? Boleh diceritakan? Saya awalnya merantau ke Jakarta di Kebayoran sama Pak Pupu Abdul Ghafur. Pak Pupu Abdul Ghafur. Pada tahun berapa? Pada tahun 1993. 93. Oke. Saya selalu sama beliau diajak ibadah sholat yang selalu 5 waktu itu dia jalanin. Saya selalu diajak lah. Karena apa? Tadinya awal-awalnya saya nggak sholat, nggak apa gitu. Dia selalu mengajakin pada waktu sholat, selalu diajakin, yuk kita sholat 5 waktu. Yang 5 waktu itu ya saya ikutin. Yang akhir-akhirnya
dia selalu membawa saya ke masjid pada sholat Jumatan itu. Nah, kesini-sini saya juga nanya ke Pak Kuku, Pak, ini Islam golongan apa? Saya kepengen tahu yang sebenarnya. Artinya ada penasaran dari Bapak? Ada penasaran, ya. Saya ingin mengikuti jejak-jejak Bapak, karena kelihatannya orangnya dipandang saya itu bos, kok ramah seperti orang-orang biasa gitu. Ya, akhirnya dia ngasih tahu ke saya, ini Islam Jemaat Ahmadiyah yang mempunyai Imam Mahdi, katanya seperti itu. Nah, saya nggak penasaran, saya masuk aja ke jemaat. Cara-caranya apa, Pak? Katanya harus mempelajari 10 syarat beat. Hanya itu aja? Iya, saya baca, tapi nggak begitu langsung saya beat juga. Ya, sini-sini saya coba masuk aja lah, biar tahu, biar kita ingin mempelajari tentang Islam Jemaat Ahmadiyah itu seperti apa. Ya, akhirnya saya beat. Tahun berapa waktu itu? Tahun 93. 93. Artinya ketika bekerja tahun 93, saya coba ikut kerja 1 tahun. 1 tahun aja 1 ya? tahun, ya. Ya, saya kan ada musibah di Jakarta. Terjadilah kecelakaan. Saya pulang ke sini, terus saya nyampein ke saudara-saudara saya, ke orang tua saya. Saya menyampaikan bahwa Imam Mahdi itu udah datang. Yang diceritakan dulu sama Bapak, katanya akan ada Imam Mahdi. Sekarang udah ada Imam Mahdi, udah wangsit leluhur ya? Iya. Oke, menarik. Terus dia nggak penasaran. Ini di mana, katanya Imam Mahdinya. Ya, sekarang kita biar tahu persis. Kita gimana kalau mau tahu persis, kita ke Jakarta aja. Nah, dari sini ada, kalau nggak salah 7 orang berangkat ke Jakarta. Yang sudah nyampe ke Jakarta, nanya-nanya tentang Imam Mahdi. Sebentar, 7 orang itu anggota keluarga kah, saudara kah, atau tetangga? Ada tetangga, ada saudara. Bapak ajak aja itu? Ajak-ajak. Karena apa? Karena dia kepengen tahu persis bahwa Imam Mahdi itu udah datang dan di mana, katanya gitu. Jadi berangkatlah ke Jakarta, terus di situ nanya-nanya. Ya, akhirnya alhamdulillah yang 7 orang itu juga memahami, masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Juga itu yang 7 orang pada waktu itu di Jakarta. Nah, sesudah yang 7 orang itu masuk ke jemaat, di sini juga pada nyampein lagi ke tetangga kemana itu bareng sama saya tabligh. Sama pada waktu itu Pak Mubalik Basid yang lebih jelas menyampaikannya di daerah-daerah sini. Yang akhirnya pada waktu itu banyak yang masuk ke jemaat, hampir ratusan orang. Ya, alhamdulillah pada waktu itu karena belum tahu mungkin tantangannya kayak apa jemaat, yang akhirnya memang diawali juga kalau masuk jemaat itu ada tantangan juga. Akhir-akhirnya ya benar juga ada tantangan, kan banyak rintangan, banyak apalah gitu. Contohnya seperti apa, Pak? Rintangannya itu? Rintangannya ya contohnya seperti ditakut-takutin orang, diboikot diboikot juga ya gitu. Dan
pokoknya nggak mau nggak mau ditemenin lah, maksudnya udah kalau memang kamu tetap di Islam Jemaat Ahmadiyah, kalau nggak mau keluar ya otomatis dari segi apapun tidak bakal diguyubin gitu. Artinya Bapak dan yang lainnya itu dikucilkan ya. Oke. Dari segi pekerjaan, dari segi kerukunan selalu dikucilkan itu, bahkan dari segi usaha pun juga disempitin gitu. Yang akhirnya kita nggak dapat rezeki di sini ya kita cari ke tempat yang lain seperti itu. Jadi seolah-olah seperti itulah dipersempit lah dari segi usaha juga gitu. Ya, tapi kita itikadnya baik bahwa ini jemaat Allah Ta'ala, kita yakin aja suatu saat juga orang menyadari. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya bisa menyadari lah gitu, maksudnya sampai sekarang. Iya, menarik Pak. Sekaligus saya ingin menggali informasi yang secara detail perihal penyerangan masjid Pak, yang hingga rata ya Pak ya? Sampai rata ya? Sampai rata masjid. Nah itu mohon diinformasikan secara detail kapan, terus terjadinya seperti apa. Karena pemirsa di rumah ini pasti banyak yang kurang tahu, apalagi anak-anak milenial. Gimana itu Cigintung? Emang pernah gitu Cigintung masjidnya dihancurkan? Nah ini kan pasti milenial pasti luput ini soal sejarah pilu Jemaat Ahmadiyah di Cigintung. Boleh Pak? Silahkan dijabarkan. Masalah masjid di Cigintung itu kan kita pada waktu itu anggota agak lumayan banyak. Ya. Hampir kalau nggak salah hampir ada 40 apa 50 orang lah gitu yang aktif gitu. Nah, kita bermusyawarah, coba kita gimana kalau bikin masjid. Pada waktu itu tempat nggak ada. Nah akhirnya sama konsultasi sama Pak Mubalik sama Pak Basit. Nah akhirnya kita dapat tempat punya Pak Kartono, masih berbentuk rumah. Nah akhirnya rumah tersebut direnovasi, ya mirip-mirip masjid gitu ya. Nah selama perjalanan bikin pembangunan masjid banyak rintangan luar biasa, sampai hampir 4 atau 5 kali kita dipanggil ke kepala desa, ke tokoh-tokoh masyarakat di sini, selalu dia menekan untuk menandatangani permasalahan pembangunan masjid. Kalau seumpamanya masjid ini dilanjut pembangunan, akan dihancurkan. Ancamannya seperti itu. Yang pada akhirnya kita paling berhenti 1 bulan. Kita memberanikan diri aja, dilanjut lagi. Setelah itu dipanggil lagi sampai 4 kali panggilan. Nah pada akhirnya pembangunan masjid itu walaupun memaksa sampai selesai. Begitu masjid rapi, besoknya mau diresmikan, pada malam sorenya pada jam 12 malam itu dihancurkan sampai rata. Jadi saya pada waktu itu lagi penghancuran, saya itu lagi tidur di masjid sama Pak Mubalik Muklis. Saya digugahin, katanya keluar. Yang akhirnya ini ada apa? Udah pokoknya keluar. Saya sama Pak
Muklis saya keluar, Pak Muklis dipindahkan ke ke rumah tetangga masjid. Saya pulang ke sini, terjadilah perusakan masjid sampai hancur ya. Pada akhirnya pada waktu itu saya dari rumah saya ke sana lagi, ke sana makanya tetap saya kepengen melihat bahwa itu masjid lagi ingat kita begitu perjuangan kita sampai udah beres sampai di pokoknya nangis lah Pak saya. Walaupun saya nggak mau memperlihatkan diri, saya nyumput ya karena takut sih, bukan takut ya, cuma saya lihat dari jauh, melihat itu masjid dihancurkan, saya juga nggak tahan sampai nggak bisa berdiri lah gitu. Kebayang Pak, aduh, bagaimana kesedihan Bapak ya. Waktu itu. Tahun berapa Pak tepatnya Pak? Sekitar tahun 2000-an itu. Tahun 2000-an. Terus pada waktu itu kejadian sama dengan gereja pada malam itu juga. Terus yang pada akhirnya besoknya ada pemanggilan dari Kapolsek Majenang. Semua warga dibawa ke Majenang, ditanya satu persatu. Terus dari pihak kepolisian pun juga ya tetap polisi itu nggak tahu merusak tahu enggak, tapi dengan catatan mungkin ada orang yang kesalahan ngomong, jadi yang pada akhirnya orang yang tidak tahu menahu juga tetap ikut proses hukum, yang pada akhirnya sampai dibawa ke Polres Cilacap. Pelaku pengrusakan itu. Ada sekitar berapa tersangka waktu itu? Tersangka pada waktu itu 12 orang. 12? Ya, sampai ya ada yang ditahan 3 bulan, 4 bulan pada waktu itu. Artinya mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan ya Pak ya? Iya. Baik Pak, ini sangat menarik. Kita lanjutkan perihal bagaimana Bapak yang sampai saat ini berupaya untuk membangun masjid, bahkan menghibahkan tanahnya. Nah itu bagaimana Pak? Kenapa begitu kuat semangat berkorban Bapak? Apa yang melandasinya Pak? Sampai-sampai saya melihat video istri Bapak bagaimana mengaduk semen. Padahal seorang perempuan mengaduk semen itu sangat luar biasa Pak. Nah ini boleh dibagikan semangatnya Pak. Silakan Pak. Memang saya kepengen sekali ya, maksudnya menghibahkan ya tanah untuk jemaat ini, karena ini jemaat Allah, dan alhamdulillah kita juga timbul dari hati kita, sama saya ya, istri saya, keluarga lah gitu ya, kepengen menghibahkan tanah. Walaupun gimana pun juga kita itu harus punya tempat ibadah lah. Jangan kayak gitu terus di rumah gitu. Seolah-olah kita mungkin dari tanggapan orang, kenapa kok sholat di kayak rumah terus gitu. Yang akhirnya kita ya berusaha gimana solusinya, caranya kita ingin berdiri masjid bismillah aja lah gitu. Dengan modal berapa, 1 juta awalnya, kita bismillah aja gitu ya. Mudah-mudahan karena kita niatnya baik, mudah-mudahan bisa terwujud. Nggak tahu gimana caranya, karena kepengen banget istri saya itu bikin masjid, terus terang aja gitu ya. Kita dukung ya, coba bareng-bareng sama anggota semuanya ya. Yang istri yang pakai tokohnya itu kan Pak Iman sekarang. Gimana coba biar kita sama anggota ibaratnya biar ada kekuatan, biar kita bisa berdirinya masjid itu gimana caranya gitu ya. Kita bareng-bareng sama anggota, walaupun kita tidak punya uang,
tenaga juga nggak apa-apa, yang penting kita bisa terwujud bikin masjid. Mudah-mudahan kita bisa, ya selesai sih nggak tahu kapan lah, kita kan niatnya aja dulu gitu. Betul. Nah, baiklah pemirsa, Jemaat Cigintung saat ini sedang berjuang untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, apabila kita membangun rumah Allah di dunia ini, insya Allah kelak akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana. Nah, bagi pemirsa di rumah yang ingin berdonasi membantu perjuangan Jemaat Cigintung untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, silahkan donasikan, transfer melalui rekening Sekretaris Mal Jemaat Cigintung berikut ini. Dan apabila telah melakukan transfer, silahkan mengkonfirmasi kepada mubalik setempat, yaitu Maulana Iman Mubarak Ahmad, di nomor berikut ini. Oke, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan santai saya dengan narasumber yang spesial. Terakhir, Pak, apa sih yang melatar belakangi hingga padahal Bapak ini mubayyin baru, ya Pak ya? Nah, tetapi semangatnya luar biasa, bagaimana dalam tahap pencariannya. Sedangkan saya sendiri, Pak, itu merupakan anugerah saja gitu. Masuk ke dalam jemaat ini anugerah karena merupakan sebuah Ahmadi keturunan saya. Jadi alhamdulillah ya, saya keturunan kelima sampai saat ini. Saya ingin sekali mengetahui apa sih yang mendasari Bapak tetap bertahan di jemaat ini. Karena saya walaupun nggak begitu tahu lah tentang Islam, bahkan saya terus terang aja baca Al-Quran aja belum bisa, terus terang aja Pak. Cuma hati kita tahu lah bahwa jemaat ini jemaat yang benar didirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa naungan Imam Mahdi. Saya meyakini seperti itu. Jadi walaupun gimana caranya, rintangannya, kenapa jemaat ini nggak bisa digoyahkan sama siapapun juga, walaupun di kota, di pelosok pun juga seperti itu sama. Saya lihat-lihat di MTA seperti itu. Tetap bahwa jemaat itu bukan semakin mundur, tetap semakin maju. Jadi kita yakin aja gitu bahwa ini jemaat Allah. Saya meyakini walaupun saya nggak bisa, belum bisa ngaji, belum apa, tapi hati kita tahu lah gitu. Belum benar-benar mendasar lah di agama. Walaupun kita agama Islam, tapi ya mungkin kelemahan saya nggak apa. Jadi jarang ini dia. Alhamdulillah sekarang sama Pak Iman ya, pemubalik, maksudnya bisa kita walaupun ini ya bisa nambah-nambah ilmu gitu, jadi nambah-nambah lah gitu. Artinya Bapak betul-betul mendengar suara hati Bapak ya Pak ya? Iya. Karena memang ya, apabila seorang hambanya mendengar suara hati, berarti dia telah mendengar suara Allah SWT, suara Tuhan, suara hati itu. Nah, selama kita memegang teguh ya suara hati tersebut, insya Allah ya, jalan kebaikan, jalan kebenaran, insya Allah kita akan berpegang teguh terhadap itu. Nah, jazakumullah Pak, ini luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Barangkali ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah. Silakan Pak. Ya, untuk kita semua di sini ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keimanan yang teguh,
walaupun banyak rintangan. Itu aja saya menyampaikannya seperti itu aja, nggak bisa panjang lebar Pak. Ya. Oke, ya. Jazakumullah, itu dalam sekali Pak. Karena memang yang namanya kita impian ya seorang hamba ya itu pasti ingin ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menemani kita, senantiasa mendampingi kita untuk bisa tetap teguh di dalam keimanan. Nah, ini luar biasa, Pak. Baik pemirsa, itulah perbincangan sederhana kami, perbincangan santai kami dengan narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membawa manfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk pemirsa di rumah. Mohon maaf apabila saya ada salah ucap ataupun perbuatan yang memang tidak berkenan di hati pemirsa, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini adalah proses pengecoran Masjid Jumat Cigintung. Alhamdulillah, seperti yang kita lihat saat ini adalah bangunan dari masjid dan juga rumah mubalik di Jemaat Lokal Cigintung. Nampak bapak-bapak dan ibu-ibu bersemangat saling gotong royong dalam membangun masjid dan rumah mubalik di Jemaat Cigintung.